Kemudian untuk pengadaan kapal selam Skorpen. Pengadaan kapal selam Skorpen tetap berjalan, kontrak sudah dilaksanakan dan seperti rencana kemungkinan bisa jadi diproduk dari mulai awal di dalam negeri atau bisa jadi kapal pertama dibuat di Perancis, kemudian sisanya dibuat di Indonesia. Tapi bisa terlaksana secara paralel. Kemudian untuk PPA ini sudah tahapnya sudah ditandatangani untuk uang muka kalau nggak salah, ya sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan harapannya dalam waktu dekat, mungkin awal tahun depan sudah bisa datang salah satu PPA. Fregatnya. Namanya memang sudah ditentukan bahwa itu nanti namanya Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Jadi mewakili Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Apalagi tadi? Udah. Silakan satu lagi. Ini mau minta pendapat Bapak aja sih sebagai komandan dari Kelautan Indonesia nih Pak, terutama penjaga kedaulatan negara kita gitu di laut. Ini kan dari kunjungan Pak Prabowo yang ke Cina itu juga kan kemarin tanggal 9 November diteken beberapa kerjasama. Nah salah satunya ini terkait joint statement untuk overlapping claim di kawasan ZEE Natuna. Di situ kan nanti katanya berdasarkan aturan itu akan ada kayak kerjasama dalam mengelola sumber daya alam antara Indonesia dengan Cina. Nah, sementara di konflik Laut Cina Selatan sendiri kan ada 10 dash line yang disebutkan oleh Cina. Klaim itu tidak bisa dibilang secara ilegal karena tidak mengikuti aturan UNCLOS yang kita pakai juga, dan bahkan Cina juga mengakui itu gitu. Nah, itu melihatnya gimana Pak? Kalau ke depannya pengamat sih ada yang bilang kalau ini sebagai tindakan yang salah dan kayak menjual Indonesia lah Pak, itu secara kedaulatan. Gimana sebagai Kasal melihat ini saja Pak? Ya jadi begini, jadi bahwa Indonesia ini bukan negara pengklaim ya, non-claimant state. Kita adalah negara non-claimant state, jadi kita tidak ada yang beririsan dengan secara teritorial, perairan teritorial tidak ada yang beririsan dengan 9 dash line atau 10 dash line yang sekarang disampaikan. Kemudian dari Bapak Presiden, pertikaian di kawasan sebaiknya dihindari dan kita tetap menjunjung sesuai dengan aturan UNCLOS, ya, aturan hukum internasional. Semua bisa diselesaikan dengan aturan hukum internasional. Kita tetap berpegang teguh pada UN Clause 82. Dan tapi kita membuka pola kerjasama. Jadi biar tidak ada pertikaian, kita menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan. Kita juga menyarankan kepada negara-negara ASEAN yang lainnya juga untuk sama seperti itu. Jadi kerjasama bisa dengan siapa saja, bahkan dengan negara manapun, termasuk dengan negara Tiongkok. Ya, kalau itu bisa menguntungkan semua pihak, itu lebih baik. Dan itu saya rasa menjadi jalan keluar dari pertikaian selama ini. Kita akan menurunkan tensi ketegangan di Laut Cina Selatan. Ya, yang sebenarnya agak menghangat memang adanya di Laut Cina Selatan sebelah utara. Kalau di sebelah selatan tidak terlalu. Ya, kita selama ini tetap dipercaya oleh semua pihak bisa menurunkan tensi ketegangan di kawasan, ya, karena kita dari pihak Tiongkok juga meminta tolong kepada kita untuk tetap menjaga stabilitas, keamanan dan stabilitas perdamaian di kawasan, ya. Jadi semuanya ketegangan itu bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi dan melalui jalur hukum, ya, jalur hukum internasional. Itu pandangan saya. Terima kasih ya. Selesai. Terima kasih. Marinir. Ini mau minta pendapat Bapak aja sih sebagai komandan dari Kelautan Indonesia nih Pak,
terutama penjaga kedaulatan negara kita gitu di laut. Ini kan dari kunjungan Pak Prabowo yang ke Cina itu juga kan kemarin tanggal 9 November diteken beberapa kerjasama. Nah, salah satunya ini terkait joint statement untuk overlapping claim di kawasan ZEE Natuna. Di situ kan nanti katanya berdasarkan aturan itu akan ada kayak kerjasama dalam mengelola sumber daya alam antar Indonesia dengan Cina. Nah, sementara di konflik Laut Cina Selatan sendiri kan ada 10 dash line yang disebutkan oleh Cina. Klaim itu tidak bisa dibilang secara ilegal karena tidak mengikuti aturan UNCLOS yang kita pakai juga, dan bahkan Cina juga mengakui itu gitu. Nah, itu melihatnya gimana Pak? Kalau ke depannya pengamat sih ada yang bilang kalau ini sebagai tindakan yang salah dan kayak menjual Indonesia lah Pak, itu secara kedaulatan. Gimana sebagai Kasal melihat ini saja Pak? Ya, jadi begini. Jadi bahwa Indonesia ini bukan negara pengklaim ya, non-claimant state. Kita adalah negara non-claimant state. Jadi kita tidak ada yang beririsan dengan secara teritorial, perairan teritorial tidak ada yang beririsan dengan 9 dash line atau 10 dash line yang sekarang disampaikan. Kemudian dari Bapak Presiden, pertikaian di kawasan sebaiknya dihindari dan kita tetap menjunjung sesuai dengan aturan UNCLOS, ya, aturan hukum internasional. Semua bisa diselesaikan dengan aturan hukum internasional. Kita tetap berpegang teguh pada UN Clause 82. Tapi kita membuka pola kerjasama. Jadi biar tidak ada pertikaian, kita menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan. Kita juga menyarankan kepada negara-negara ASEAN yang lainnya juga untuk sama seperti itu. Jadi kerjasama bisa dengan siapa saja, bahkan dengan negara manapun, termasuk dengan negara Tiongkok. Ya, kalau itu bisa menguntungkan semua pihak, itu lebih baik. Dan itu saya rasa menjadi jalan keluar dari pertikaian selama ini. Kita akan menurunkan tensi ketegangan di Laut Cina Selatan. Ya, yang sebenarnya agak menghangat memang adanya di Laut Cina Selatan sebelah utara. Kalau di sebelah selatan tidak terlalu. Ya, kita selama ini tetap dipercaya oleh semua pihak bisa menurunkan tensi ketegangan di kawasan, ya, karena kita dari pihak Tiongkok juga meminta tolong kepada kita untuk tetap menjaga stabilitas, keamanan, dan stabilitas perdamaian di kawasan. Ya, jadi semuanya ketegangan itu bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi dan melalui jalur hukum, ya, jalur hukum internasional. Itu pandangan saya. Terima kasih ya. Selesai. Terima kasih. Marinir, aua.